Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan sehingga dapat mempresentasikan hasil makalah kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nafal Ramadhani sebagai moderator dan pemateri pertama, Ardian Syah Ramadan sebagai pemateri kedua, Andi Ahmad Rio sebagai pemateri ketiga, dan Muhammad Syam Haikal sebagai pemateri keempat. Baiklah, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Lingkungan Hidup. A. Definisi lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. B. Unsur lingkungan hidup. 1. Unsur biotik. Unsur biotik adalah unsur-unsur makhluk hidup, seperti produsen, yaitu organisme yang dapat membuat makanan sendiri. Produsen pada umumnya adalah tumbuhan hijau. Konsumen, yaitu organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri. Konsumen terdiri dari hewan dan manusia. Yang ketiga ada pengurai dan perombak atau dekomposer, yaitu organisme yang mampu menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Pengurai terdiri atas bakteri dan jamur. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri kedua. F. Bentuk kerusakan lingkungan hidup berdasarkan faktor penyebabnya. 1. Bentuk kerusakan lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Ber, ber, Berbagai bentuk bencana alam yang akhir-akhir ini banyak melanda Indonesia telah menimbulkan dampak rusaknya lingkungan hidup. Dahsyatnya gelombang tsunami yang memporak-porandakan bumi, Serambi, Mekah, dan Nias, serta gempa 5 skala Richter yang meratakan kawasan daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, merupakan contoh fenomena alam yang dalam sekejap mampu merubah bentuk buka bumi. Peristiwa alam lainnya yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup antara lain: A. Letusan gunung api. Letusan gunung berapi terjadi karena aktivitas magma di perut bumi yang menimbulkan tekanan kuat keluar melalui puncak gunung berapi. Bahaya yang ditimbulkan oleh letusan gunung berapi antara lain berupa: 1. Hujan abu vulkanik menyebabkan gangguan pernapasan. 2. Lava panas merusak dan mematikan apapun yang dilalui. 3. Awan panas dapat mematikan makhluk hidup yang dilalui. 4. Gas yang mengandung racun. Dan yang terakhir, material padat, batuan, kerikil, pasir, dapat menimpa perumahan dan lain-lain. Gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran kulit bumi yang bisa disebabkan karena beberapa hal, di antaranya kegiatan magma, aktivitas gunung berapi, terjadinya tanah turun, maupun karena gerakan lempeng di dasar samudra. Manusia dapat mengukur berapa intensitas gempa, namun manusia sama sekali tidak dapat memprediksikan kapan terjadinya gempa. Oleh karena itu, bahaya yang ditimbulkan oleh gempa lebih dahsyat dibandingkan dengan letusan gunung berapi. Pada saat gempa berlangsung, terjadi beberapa peristiwa sebagai akibat langsung maupun tidak langsung. Di antaranya, beberapa bangunan roboh, tanah di permukaan bumi mereka, jalan menjadi putus, tanah longsor akibat goncangan, gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Hilang aja.
Baik, selanjutnya saya akan memberikan keterangan materi keempat, Muhammad Syam Haikal. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi yang berjudul pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, pemerintahan Baiklah, G. Pelestarian lingkungan hidup. 1. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu yang pertama, menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, pemerintah mencanangkan gerakan menanam 1 juta pohon. 2. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah, yaitu pelestarian tanah dengan cara menggalakkan kegiatan menanam pohon atau penghijauan kembali, atau biasa disebut reboisasi, terhadap tanah yang semula gundul. Untuk daerah perbukitan atau pegunungan yang posisi tanahnya miring, perlu dibangun terasering atau sengke, dan sehingga mampu menghambat laju aliran hujan. Selanjutnya yang kedua, pelestarian udara. Mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon, si atmosfer gas freon yang digunakan untuk pendinginan pada AC maupun kulkas, serta dipergunakan di berbagai produk kosmetika, adalah gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon, sehingga mengakibatkan lapisan ozon menyusut. Selanjutnya yaitu pelestarian hutan. Yang pertama, reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Selanjutnya yaitu pelestarian laut dan pantai. Melakukan reklamasi pantai dengan menanam kembali tanaman bakau di area sekitar pantai. Melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut. Selanjutnya yaitu pelestarian flora dan fauna. Mendirikan cagar alam dan suka marga satwa. Melarang kegiatan perbuatan liar, melarang kegiatan perburuan liar, itulah materi dari kami. Terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.